Jumpa lagi dalam program Infinity Ministry Motivasi mengambil tema menjadi garam dunia. Sebagaimana yang terdapat dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 mengatakan, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sebagai umat yang percaya pada Yesus Kristus, maka satu hal yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa hidup kita harus membawa dampak yang baik bagi orang-orang yang di sekeliling kita. Kita harus menjadi berkat, kita harus menjadi teladan bagi setiap orang-orang di sekeliling kita, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Karena apabila hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang lain sebagai umat pilihan Kristus, maka sebagaimana firman Tuhan mengatakan, maka hidup kita tidak ada lagi artinya, hidup kita tidak lagi ada gunanya. Maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak membawa berkat, menjadi orang-orang yang tidak membawa dampak yang positif bagi orang lain. Bahkan kalau boleh saya katakan, ketika kita tidak bisa menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, maka kita adalah orang-orang yang lebih hina daripada orang-orang yang ada di dunia. Maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai umat ketebusan Tuhan, hidup kita haruslah hidup yang mencerminkan kemuliaan Kristus. Artinya dalam setiap kata dan perbuatan ada Kristus di dalamnya. Setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita lakukan, bahwa menyatakan hidup kita adalah hidup yang menjadi berkat bagi orang lain, menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Garam adalah berbagai banyak fungsi dalam setiap kehidupan manusia. Nah, begitu pun juga sebagai umat percaya, kita orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, maka hidup kita adalah hidup yang memberikan jawaban, hidup yang memberikan sukacita, hidup yang membawa damai sejahtera bagi orang lain. Maka setelah itu dapat kita lakukan, maka bolehlah kita dikatakan menjadi berkat dan menjadi terang. Tidak mudah untuk kita lakukan, supaya hidup kita adalah hidup yang menjadi dampak positif bagi orang lain. Tapi percayalah, ketika kita memohon pimpinan dari Roh Kudus, ketika kita meminta Roh Kudus menolong dan memampukan kita, maka hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Hidup yang menjadi berkat bukan harus dengan memberikan materi kita, tapi tidak ada salahnya jika kita memiliki kemampuan untuk berbagi materi dengan orang lain. Yang terlebih penting adalah perilaku hidup kita adalah hidup yang mencerminkan Kristus di dalamnya. Tanpa kita mengatakan sesuatu apapun, kalau Kristus ada di dalam hidup kita, maka orang itu akan melihat sinar kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi pada dasarnya Tuhan mau hidup kita adalah hidup yang memiliki makna. Hidup kita adalah hidup yang berharga bagi orang lain, sehingga orang bisa merasakan dan orang bisa melihat kasih karunia Tuhan ada dalam hidup kita. Orang-orang di sekeliling kita bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Orang-orang di sekeliling kita bisa merasakan bahwa kita adalah orang-orang yang membawa manfaat bagi orang lain. Demikianlah motivasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Biarlah kita mari belajar bersama-sama untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga hidup kita adalah hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.